Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Baik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran atau proses belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih ketua kelas. Nah, untuk selanjutnya di sini gua akan mengecek kehadiran adik-adik. Untuk hari ini ada yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Oke, baik, alhamdulillah semua hadir ya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, baik, semuanya sudah siap ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita atau inti dari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat mengenai materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ingat, Bu. Oke, baik, Ail. Pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar apa? Kita belajar sistem persamaan linear dua variabel, Bu. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk materi-materi apa saja yang pernah kita belajar, yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada yang ingat? Ingat, Bu. Oke, baik. Jarak? Jadi pertemuan kemarin kita membahas tentang konsep, cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan grafik, substitusi dan eliminasi, Bu. Oke, baik, bagus sekali ya. Nah, jadi Ibu rasa kalian masih ingat mengenai pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yakni mengenai sistem persamaan linear dua variabel, baik dari segi konsep maupun cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik, substitusi maupun eliminasi. Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat orang ataupun lembaga yang melakukan sensus dengan cara datang-datang ke rumah kalian? Nah, Oke. Karena kalian menjawab pernah melihat orang tersebut, maka Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa saja yang mereka lakukan ketika melakukan sensus tersebut? saya, Bu. Oke, baik, Diva. Mereka itu kayak mengecek tinggi badan, berat badan, dan data-data yang ada di keluarga itu. Oke, baik, terima kasih, Diva. Nah, itulah merupakan contoh dari atau bayangan dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, dan Ibu di sini ingin menyampaikan bahwa tujuan untuk kita mempelajari tentang data-data ini, yakni agar kalian nantinya bisa menentukan dan nantinya bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini juga terdapat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni yang pertama kita diminta untuk mampu memahami cara mengambil dan mengumpulkan data. Yang kedua, kita mampu mengelola dan menyajikan data dalam bentuk tabel secara benar. Dan yang ketiga, kita mampu mengelola dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang secara benar. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi baru, yakni mengenai penyajian data. Nah, setelah Ibu akan menjelaskan materi mengenai penyajian data, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan nantinya juga Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian agar nantinya kalian bisa mengisi berdasarkan petunjuk yang sudah ada dalam LKPD tersebut. Dan setelah kalian mengisi LKPD tersebut, Ibu akan memanggil kalian ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan untuk penilaiannya sendiri, Ibu akan mengambil antara penilaian sikap dan juga keterampilan. Untuk penilaian keterampilan tersebut, Ibu ambil
berdasarkan cara kalian berdiskusi, bagaimana kalian bisa untuk bersama-sama mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Lalu untuk penilaian sikap sendiri, bagaimana kalian menyampaikan hasil diskusi kalian di depan. Oke? Langsung saja di sini gua akan menjelaskan materi kita yakni mengenai penyajian data. Nah, mungkin kalian belum tahu atau belum paham apa sih yang dimaksud dengan data tersebut. Nah, untuk data itu sendiri adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek ataupun kejadian ataupun narasumber. Lalu untuk cara mengumpulkan data itu ada 3 cara. Yang pertama itu ada wawancara, di mana untuk wawancara itu sendiri adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya itu data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga dari masing-masing daerah tersebut. Lalu yang kedua, itu ada kuesioner atau angket. Nah, di mana untuk kuesioner atau angket ini merupakan cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Nah, contohnya itu untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 5. Kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tersebut. Dan cara yang ketiga itu atau cara yang terakhir yakni observasi atau pengamatan. Nah, untuk observasi itu sendiri adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek ataupun kejadian. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Nah, lalu ada pula untuk cara memperoleh data dapat dibagi menjadi 2, yakni data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primer sendiri adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai sebuah masalah dan Ibu ingin meminta kalian untuk bisa mengamati masalah ini dan selebihnya kalian bisa baca di layar. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau merasa kurang paham, tolong tanyakan kepada saya. Ibu, saya mau tanya. Oke, baik. Untuk pengumpulan informasinya itu bagaimana, Bu? Saya kurang paham di situ, Bu. Oh, jadi untuk Elan itu dia masih kurang paham dan tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan informasi tersebut ya. Nah, mungkin dari adik-adik ataupun teman-teman dari Elan ada yang tahu bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Oke, karena kalian berhubung tidak tahu, maka di sini Ibu sudah menyediakan jawabannya, di mana untuk cara yang paling tepat untuk memperoleh data tentang jarak rumah semua siswa ke sekolah, alat transportasi apa yang paling banyak digunakan untuk berangkat sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah adalah dengan menggunakan angket. Di mana angket ini sendiri sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan cara tersebut merupakan cara dalam memperoleh data primer, karena cara tersebut mendapatkan data secara langsung dari narasumber data yaitu siswa. Sampai sini anak-anak bisa paham? Paham, Bu. Baik, karena paham, selanjutnya kita masuk di cara mengolah dan menyajikan data. Nah, di bagian ini untuk cara mengolah dan menyajikan data itu terbagi atas 4, yakni yang pertama ada tabel, yang kedua ada diagram data, lalu yang ketiga ada diagram garis dan juga diagram lingkaran. Nah, kita masuk di cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar itu terbagi lagi atas beberapa, yakni yang pertama itu ada tabel
baris kolom, di mana untuk tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Lalu yang kedua itu ada tabel kontingensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contohnya adalah tabel kontingen 3 kali 2 yang artinya terdiri dari 3 kolom dan 2 baris dan 3 baris dan 2 kolom. Nah, adik-adik bisa lihat di sini gambarnya untuk lebih jelas. Dan yang ketiga itu ada tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini sendiri digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Anak-anak bisa lihat di sini gambarnya agar lebih jelas. Nah, kita masuk di contoh soal yang pertama, di mana di tabel ini sudah disediakan sebuah masalah di mana terdiri dari kelas dan banyak siswa, dan untuk banyak siswanya itu terdiri atas laki-laki dan perempuan. Untuk kelas itu sendiri ada kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F. Dan untuk banyak siswanya itu dihitung berdasarkan jumlah banyak siswa laki-laki ataupun perempuan berdasarkan kelas-kelas yang ada. Nah, maka di sini timbul pertanyaan dari tabel di samping, penyajian data yang dimaksud termasuk pada tabel bentuk titik-titik. Lalu yang kedua, jumlah siswa terbanyak ada di kelas mana? Dan yang ketiga itu jumlah siswa sedikit ada di kelas mana? Dan yang keempat itu selisih tertinggi siswa laki-laki dan perempuan ada di kelas mana? Nah, untuk jawaban yang pertama itu dia termasuk dalam tabel kontingensi. Lalu yang kedua, untuk siswa yang terbanyak itu ada di kelas 7F karena jumlah siswanya laki-laki itu ada 17 dan perempuan itu ada 19, jadi totalnya ada 36. Lalu yang ketiga itu jumlah siswa yang paling sedikit itu ada di kelas 7D karena jumlah dari siswa laki-laki itu hanya 12 dan perempuan itu hanya 16, jadi totalnya hanya 28. Dan untuk selisih tertinggi siswa laki-laki dan siswa perempuan ada di kelas 7C karena selisihnya itu adalah 18 dikurang 11 sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita masuk ke mengelola dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Di sini diagram batang itu biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu, di mana diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori dan dapat juga data tahunan. Nah, misalnya ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini tabel ini menyediakan atau berisi nilai-nilai dari setiap siswa dan dimulai dari nilai paling terendah di sini yakni nilai 75 sampai dengan 100 ya. Nah, dalam diagram tersebut kita dengan mudah mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai. Misalnya banyak siswa yang mendapat nilai 85 itu ada 9 orang. Lalu yang siswa mendapatkan nilai 95 itu ada 4 orang dan begitu pula seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa lihat di sini. Nah, ini diagram batang ini dia merupakan penyajian data dari masalah yang tadi ya, di mana itu orang yang kita bisa lihat di mana orang yang mendapat nilai dari nilai 70 sampai dengan 100. Sampai sini anak-anak bisa paham? Paham, Bu. Baik. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya satu contoh soal lagi mengenai diagram batang. Nah, dari diagram batang ini kita bisa lihat masalahnya itu mengenai banyaknya ayam dan daging yang terjual. Untuk daging ini dihitung berdasarkan setiap tahun ya. Nah, di mana untuk setiap bulan, di mana
dia terjual dari bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Mei. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat untuk penjualan ayam itu berada di angka ini kita bisa hitung di 12. Karena dilihat dari diagram batang ini untuk jumlah pembeli yang jumlah pembeli itu ada di angka 12. Lalu untuk daging pada bulan Januari itu berada di kisaran 15. Dan begitu pula untuk bulan-bulan selanjutnya itu kalian bisa lihat di sini lebih jelasnya. Dan Ibu juga tersedia beberapa pertanyaan dari tabel dari diagram tersebut, di mana untuk pertanyaan yang pertama yaitu penjualan ayam tertinggi terjadi pada bulan apa? Lalu yang kedua, penjualan ayam terendah terjadi pada bulan apa? Yang ketiga, kenaikan penjualan daging tertinggi terjadi pada bulan apa sampai bulan berapa? Dan yang keempat, perbedaan tertinggi penjualan ayam dan daging terjadi pada bulan apa? Nah, dari berbagai pertanyaan ini maka dapat kita jawab untuk yang pertama itu penjualan ayam tertinggi itu pada bulan Maret. Lalu yang kedua, penjualan ayam terendah itu terjadi pada bulan Januari. Lalu yang ketiga, kenaikan penjualan daging tertinggi terjadi pada bulan Februari sampai dengan Maret. Dan yang keempat, perbedaan tertinggi penjualan ayam dan daging itu terjadi pada bulan April. Nah, sampai sini ada yang masih kurang paham atau ingin bertanya? Belum ada, Bu. Baik, karena berhubung Ibu sudah menjelaskan materi kita pada hari ini mengenai penyajian data, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok dan Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian setiap kelompok, dan nantinya di sini kalian akan mengisi LKPD ini berdasarkan petunjuk sesuai yang ada di LKPD ya. Yang mendapatkan nilai dari misalkan pada yang tertentu 15 sampai 60, 51 sampai 50. Nah, itu yang mendapatkan nilai sebanyak orang yang mendapatkan nilai sebanyak 51 sampai 60 itu ada 5 orang. Itu selanjutnya. Ada lagi? Oke, baik adik-adik, apakah kalian sudah mengerjakan LKPD tersebut? Sudah, Ibu. Oke, baik, karena berhubung kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan, nah selanjutnya Ibu ingin meminta kalian atau perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan ya. Nah, untuk kelompok pertama, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari pengisian LKPD kami. Yaitu yang pertama, cara untuk memperoleh data ada 3, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga itu observasi. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal
di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan? Jawaban dari kami yaitu wawancara. Kemudian soal kedua, cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data dan tentang jarak rumah semua siswa ke sekolah? Alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat sekolah? Dan jam berapa siswa berangkat dari rumah? Jawaban dari kami yaitu cara yang paling tepat adalah kuesioner atau angket, yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang pertanyaan ketiga, cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang tinggi dan berat badan semua siswa di kelasmu? Coba jelaskan. Jawaban dari kami yaitu dengan observasi. Dengan melakukan observasi atau pengamatan, kita dapat secara langsung mengamati kegiatan penimbangan atau pengukuran berat dan tinggi badan siswa secara satu persatu. Kemudian selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tabel baris kolom, yang kedua tabel kontingensi, yang ketiga tabel frekuensi. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa persamaan dan perbedaan dari tabel baris kolom dan tabel kontingensi, dan berikan satu contoh tabel kontingensi. Jawaban dari kami itu untuk persamaannya, untuk keduanya sama-sama menggunakan tabel baris dan juga kolom, baik antara tabel baris kolom dan tabel kontingensi. Dan untuk perbedaannya itu ada 2. Yang pertama, untuk tabel kolom digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom, dan yang kedua, sementara untuk tabel kontingensi digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin mengkritisi hasil diskusi mereka? Ya. Oke, baik, karena mungkin sudah tidak ada komentar lagi dari kelompok lain dan Ibu rasa sudah cukup, maka kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini itu ada sebuah data yang dimana itu ada tabel, kemudian ukuran sepatu dan banyak siswa. Nah, kemudian ada 3 pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama, tentukan banyak siswa yang menggunakan sepatu dengan ukuran 40. Nah, kalau melihat tabel ukurannya itu ada 40, kemudian banyak siswa yang menggunakan ukuran 40 itu adalah 6 siswa. Kemudian pertanyaan kedua, tentukan ukuran sepatu yang paling banyak dipakai siswa dan ukuran sepatu yang paling sedikit dipakai siswa. Nah, untuk ukuran yang paling banyak yang dipakai siswa itu adalah 40, ukuran 40 itu sebanyak 6. Kemudian ukuran yang paling sedikit itu adalah ukuran 42 dan 43. Kenapa mereka bisa menjadi dua ukuran? Karena jumlah ukuran 42 dan 43 itu menunjukkan sebanyak 1. Kemudian tentukan ukuran sepatu yang paling banyak dipakai siswa. Nah, dalam melihat data, ukuran yang paling banyak dipakai siswa itu adalah ukuran 40. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, apakah dari kelompok 1 ada yang ingin ditambahkan atau ingin bertanya? No. Oke, baik, karena sudah tidak ada tanggapan dari kelompok lain, maka Ibu rasa jawaban dari kelompok 2 itu sudah sangat bagus. Beri aplaus dulu. Nah, karena berhubung untuk
pembelajaran kita sudah sampai pada hasil presentasi dari setiap kelompok, maka untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Dan sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah dan nantinya Ibu akan kumpul pada pertemuan kita berikutnya ya. Nah, dan sebelum itu juga Ibu ingin meminta kalian untuk bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya Oke, silakan. untuk menilai materi penyajian data itu dapat saya simpulkan bahwa data merupakan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek, kejadian atau narasi dan untuk mengumpulkan data itu ada 3 cara. Yang pertama melalui wawancara atau interview, yang kedua kuesioner atau angket, dan yang ketiga observasi atau pengamatan. Oke, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Maka cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatian kalian selama pembelajaran berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.